Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di cerita kita waktu kita road trip ke Sumbawa. Jadi setelah per hari ke-12 ya kalau nggak salah, perjalanan kita dari Bekasi sampai ke Sumbawa, terus kemudian kita balik lagi sampai dengan Pulau Lombok. Nah, untuk menghemat waktu karena juga cuti udah mau habis, dan juga biar bisa istirahat, kita naik kapal dari Lombok ke Surabaya. Kalau di jadwal sih kapal katanya sekitar 22 jam perjalanan dari Lombok ke Surabaya. Ya, tapi nanti kita coba lihat ya, berapa jam sih sebetulnya perjalanan kita dari Lombok ke Surabaya. Kita naik kapal DLN alias Dharma Lautan Nusantara. Itu nama perusahaannya ya, tapi nama kapalnya DLN Batu Layar. Kita udah standby tanggal 3 Januari 2023 jam 9 malam di Pelabuhan Lembar. Nah ini kita lagi nunggu kapalnya datang, ngantri barengan dengan truk-truk juga yang mau ke Surabaya. Cukup banyak ya, kita datang agak telat jam 9 lebih ya, dan itu ternyata mereka sudah ngantri sampai ke belakang. Biaya naik kapal ini dari Lombok ke Surabaya untuk satu mobil dan 5 orang penumpang itu 2.547.000 ya. Lumayan sih, tapi kalau dibandingin kita dengan jalan darat, terus kemudian makan di jalan dan hotel, nginep dan sebagainya, ya masih lebih murah naik kapal sih mestinya. Nah itu kapalnya baru datang sekitar jam 10-an ya, dan kita baru bisa naik ke atas kapal itu sekitar setengah 12 ya, setengah 12. Kemudian kita lihat, jadi kita masuk dari dek yang paling bawah ya, dek paling bawah, kemudian kita naik ke dek yang di atasnya ya, dek kedua. Nah jadi tempat dek 1 dan dek 2 ini adalah tempat truk dan mobil-mobil penumpang. Yang di bawah ini truk-truk besar, truk kecil dan mobil penumpang itu ada di dek kedua. Dan yang luar biasa lagi, parkir di sini itu dempet-dempetan. Jadi benar-benar mepet ya antara mobil ke mobil itu. Terus dan mobilnya diikat ya, supaya dia tidak geser ya waktu kalau misalnya nanti kena ombak. Kapalnya goyang-goyang. Nah ini Prado, mobil kita nih parkir bareng dengan truk-truk kecil ya, itu di dek yang kedua. Nah karena kita udah ngantuk, jadi begitu naik kapal ya jam 12-an, kemudian kita nyari tempat tidur kita, terus ya akhirnya kita tidur lah ya karena saking ngantuknya. Nah bangun-bangun sholat subuh, pemandangan di luar cantik banget, sunrise-nya kelihatan jelas dari kapal. Nah ternyata kapal baru berangkat dari Pelabuhan Lembar itu jam 4.30 atau setengah 5 pagi. Jadi dari kita nunggu jam 9 malam, baru berangkat dari Pelabuhan Lembar itu jam setengah 5. Di kapal ada 2 ruangan besar ya, ini adalah tempat tidur para penumpang. Itu kapasitasnya mungkin satu ruangan besar itu sekitar 200-an ya. Jadi total kapasitas penumpang ini sekitar 400 orang ya. Nah pagi itu kita coba lihat-lihat di luar, dan ketika kita lihat ke depan
cuaca cukup cerah ya, dan kita bisa lihat burung-burung di depan kapal tuh kayak memandu gitu ya. Makin lama makin banyak, dan dia itu nyari ikan. Jadi dia tiba-tiba bisa aja tuh menuki ke laut dan dia ngambil ikan ya, mungkin terus dia makan, terus dia terbang lagi gitu ya. Begitu, ini cukup lama nih si burung-burung ini berada di depan kapal kita. Rute kapal ini dari pelabuhan Lembar Lombok, dia nyebrangin Selat Lombok, kemudian dia nyusurin pantai utara Bali ya, dan kemudian dia nyusurin pantai utara Pulau Jawa, dan dia ke atasnya di utaranya Pulau Madura. Jadi dia tidak bisa lewat di selatannya pantai Pulau Madura karena banyak kapalnya nggak bisa lewat bawahnya jembatan Suramadu. Jadi dia agak memutar ke atas Pulau Madura. Ada kapal lain sih yang dari Lombok ke Surabaya juga, namanya DLU ya. Itu rutenya dia memang di selatan Pulau Madura ya. Jadi dia lewat bawah jembatan Suramadu. Saya coba jalan-jalan mengelilingi kapal, pengen tahu ada apa aja di atas kapal. Jadi tadi kita mulai dari depan, terus kemudian itu di atasnya ini adalah ruang ruang nahkoda kayaknya yang di atasnya itu. Nah, terus ini tadi ruangan penumpang ya. Jadi ini ada yang sekitar ini namanya ruang A dan ada ruang B. Jadi ini ada sekitar 112 kali 2 tuh ya. Jadi ya sekitar 400-an lah. Ini ada ruang A sebelah sini, dan yang di paling belakang ada ruang B. Isinya tempat tidur untuk penumpang. Jadi di kapal ini semua tempatnya itu untuk penumpang itu tempat tidur. Jadi nggak ada yang duduk. Ya, nah itu kemudian di sini juga ada kafetaria ya, yang di bawah. Jadi kafetarianya dia tertutup pada AC-nya. Nah, kemudian di atas di dek paling atas itu ada kafetaria yang terbuka. Ya, ini cukup lebih lebih seger lah karena ada udara laut. Kita juga lihat berpapasan tuh sama kapal. Ini juga kapal DLN juga sih, dari Surabaya ke Lombok. Jadi berlawanan arah dengan kapalnya kita. Di kapal memang tidak banyak yang bisa kita lakukan. Jadi kalau nggak tidur, makan, ya kita main-main lah di situ di tempat tidur supaya nggak bosan ya. Kita main ludo ya. Bosan kita main ludo, bosan kita tidur, barulah kita naik ke dek nomor 3. Kita makan Indomie. Jadi ada beberapa yang jual sih di kapal itu. Ada jual Indomie, ada jual bakso ya. Terus ada juga sih dari cateringnya kapal itu dia jual nasi goreng. Ya, kemudian ada juga yang jual kopi-kopi gitu ya. Ya, daripada bengong ya kita cari makan sambil jalan-jalan lihat kapal. Cuma sayang waktu saya ngambil gambar buat lihat suasana kapal ditegur sama satpam, katanya nggak boleh ngambil gambar tanpa seizin kapten gitu. Menjelang jam 3 subuh kita merapat ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini suasana subuh ya ketika kita mendekat pelabuhan Tanjung Perak. Dan mulailah kegiatan sandar ya kapal ke pelabuhan. Jadi jangkar-jangkar udah diturunin, kemudian tali kapal juga udah mulai ditambatin di pelabuhan. Terus kemudian
itu apa, belalai apa ya, belalai itu mulai diturunin tuh tempat kita nanti truk atau mobil-mobil keluar dari kapal. Nah, perlahan-lahan turun sampai ke bawah. Lo lihat langsung orang-orang apa, porter-porter pada berlomba-lomba untuk segera masuk kapal untuk bantu penumpang naikin apa, angkatin barang. Nah, ternyata setelah turun belalainya, karena air laut yang surut, maka belalai itu cukup curam tanjakannya, ya, dan itu membuat truk-truk besar yang parkir di bawah itu tidak bisa keluar karena begitu nanti naik nyangkut, ya. Dan dari jam 3 pagi akhirnya kita bisa keluar jam 10 pagi. Jadi kita nunggu lagi di dalam kapal di Pelabuhan Tanjung Perak itu sekitar 7 jam. Jadi total perjalanan kita menggunakan kapal ini untuk nunggu loading naik di Pelabuhan Lembar dari jam 9 malam, ya, sampai dia berangkat setengah 5 itu 7,5 jam. Kemudian perjalanan dari Lombok ke Surabaya dari setengah 5 sampai jam 3 pagi itu sekitar 22,5 jam. Dan nunggu loading keluar 7 jam dari jam 3 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Dan ternyata yang membuat proses loading unloading kapal ini lama itu karena waktu itu ada alat berat yang cukup banyak ikut di kapal itu, ya, selain faktor air yang juga surut gitu ya. Nah, kalau perjalanannya sendiri dari Lombok ke Surabaya karena cuaca juga tidak terlalu bagus waktu itu, di utara Pulau Madura ombaknya cukup tinggi, ya, anginnya juga cukup besar dan kerasa banget sih goyangan kapalnya itu. Sampai di Surabaya, kita cari sarapan dan cari yang seger-seger pengennya. Dan dengan muka kucel karena belum mandi. Padahal sebetulnya di kapal ada kamar mandi sih, cuma alat mandi kita ketinggalan di mobil. Dan selama perjalanan tuh kita nggak bisa masuk ke mobil karena dikunci. Jadilah selama di kapal kita nggak mandi. Nah, begitu nyampe Surabaya, sedikit memutar ke arah kota Surabaya, ya, ke pusat kota, kita mampir ke ice cream Zhang Randy. Jadi ini adalah toko es krim legendaris yang ada di Surabaya dan katanya ini sudah ada dari sejak zaman Belanda. Wah. Cuaca Surabaya memang panas pagi itu, jadi emang cocok kita makan es krim legendaris Zhang Randy. Tapi ini kayaknya yang punya orang Sunda deh. Soalnya sama tuh, mirip namanya tuh. Kalau di Sunda namanya Ujang Randi. Nah, cuma karena di sini namanya jadi Zhang Randy katanya gitu. Mumpung lagi di Surabaya, kita juga nyobain makanan kuliner legendaris sate klopo Ondomohen. Enak nih sih, di sini ada sate ayam, ada sate sapi, kemudian tapi dia dikasih kelapa yang khasnya itu ya. Setelah perut kenyang, kita lanjut perjalanan ke Solo. Ke Solo kita mau beli aparel
di Bull Syndicate. Itu salah satu toko yang menyediakan baju kaos, kemudian jaket yang cukup terkenal lah di kalangan anak motor gitu. Mumpung kita lewat, ya kita mampir ke sana. Cuma sayang nggak sempat ambil gambar di sana. Habis itu siangnya kita makan di rumah makan Adem Ayem. Nah, ini makanan di sini enak banget sih, terutama ayam gorengnya. Jadi macam-macam sih makanannya di sana ya. Ada yang khas sih ayam goreng yang terkenal, ada bistik, selat Solo, itu namanya selat Solo deh, bukan bistik. Terus gudegnya juga enak ya. Nah, ini kita kalau ke Solo pasti mampir ke restoran ini. Nah, malam terakhir perjalanan road trip ke Sumbawa ini diakhiri dengan menginap di kota Cirebon. Sekitar jam maghrib kali ya, kita baru nyampe Semarang. Terus kita lanjut ke Cirebon, itu nyampe mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 malam lah ya. Karena udah capek, begitu masuk kamar ya akhirnya kita tidur, istirahat buat besok. Masih ada perjalanan ke Bekasi. Dan satu, kalau kita di Cirebon pasti kita tidak melewatkan makan nasi jamblang Mang Dul. Nah, pas di awal perjalanan ini juga kita makan siang di nasi jamblang Mang Dul ya. Dan perjalanan ini juga ditutup dengan nasi jamblang Mang Dul. Pagi itu gak terlalu ramai ya, karena waktu itu hari Jumat dan masih pagi juga kita datang ke sana. Jadi lauk-lauknya masih lengkap tuh. Di situ ada tahu, tempe, sambal goreng, kemudian ada daging, ada limpa, masih lengkap. Jadi masih bebas kita milih lauk-lauk yang ada di sana. Nah, itulah akhir dari road trip ke Sumbawa selama 14 hari dari Bekasi ke Sumbawa, terus balik lagi kita ke Bekasi. Dari Cirebon kita pulang ke Bekasi dan mungkin nyampe ke Bekasi sekitar sore ya, sekitar jam 4, jam 5-an lah kita nyampe di Bekasi. Alhamdulillah perjalanan lancar, mobil juga tidak ada kendala. Kami juga semuanya sehat selama perjalanan ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen biar kita makin semangat bikin videonya. Episode mendatang mungkin nanti saya akan kasih rekap mengenai perjalanan ini, dan terutama yang paling banyak jadi pertanyaan, habis berapa sih perjalanan selama road trip ke Sumbawa ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dan cerita perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.